Thumbnail adalah hal yang pertama kali dilihat penonton ketika video kita muncul di beranda. Jadi kita harus membuat thumbnail yang menarik dan bikin penasaran agar penonton mau klik thumbnail dan lanjut nonton video kita. Buat teman-teman yang ingin mempunyai thumbnail yang bagus, tonton video ini sampai selesai karena aku akan share cara membuat thumbnail dan tips agar thumbnail kita banyak yang klik. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Oke? Sekarang kita langsung saja ke video tutorialnya. Cekidot. Sebelum kita praktek untuk membuat thumbnail, di sini aku sharing beberapa informasi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk ukuran dan resolusi gambar untuk thumbnail, teman-teman gunakanlah gambar yang mempunyai resolusi itu sebesar 1280 kali 720 pixel, minimal lebarnya 640 pixel. Kemudian gambarnya bisa teman-teman bikin berupa format JPG, GIF ataupun PNG. Kemudian untuk ukuran file thumbnailnya itu kurang dari 2 MB atau maksimal 2 MB ya, itu untuk thumbnail video. Kalau untuk podcast itu 10 MB. Kemudian untuk rasio aspeknya itu teman-teman gunakan 16:9 ya. Sebagai catatan juga teman-teman, jika teman-teman membuat video secara vertikal ya atau video berdiri, kemudian teman-teman kasih thumbnail itu dengan ukuran 16:9, maka nanti yang terlihat di beranda YouTube itu adalah thumbnail 4:5 atau thumbnail berdiri yang dibuat otomatis oleh YouTube di halaman beranda. Kemudian sebagai informasi juga teman-teman, channel teman-teman hanya bisa mengganti thumbnail video ketika teman-teman sudah mengaktifkan fitur menengah di menu kelayakan fitur yang bisa dibuka di YouTube Studio versi website. Teman-teman harus melakukan verifikasi nomor telepon ya, agar teman-teman bisa membuat thumbnail custom sehingga teman-teman bisa mengganti thumbnail videonya. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung praktek membuat thumbnail ya. Kita akan membuat thumbnail menggunakan aplikasi Canva. Teman-teman bisa download di Play Store. Langsung saja kita buka aplikasi Canva. Nah, di sini teman-teman langsung klik tanda plus ini ya. Kemudian teman-teman ketikkan di sini YouTube. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Silahkan teman-teman pilih YouTube thumbnail. Nah, teman-teman sudah masuk di Canva YouTube thumbnail ya. Oke, pertama kita akan ganti dulu backgroundnya ya teman-teman. Untuk background teman-teman bisa klik saja ini background, kemudian pilih salah satu yang teman-teman kehendaki. Misalkan aku ini pakai background warna pink ini ya teman-teman. Nah, ini kita klik saja. Kemudian kita akan tambahkan gambar orang ya. Ini kita tambahkan gambar orang. Ini kita klik add to page. Nah, tapi ini gambarnya kurang bagus ya teman-teman, karena foto orangnya itu masih ada backgroundnya. Nah, ini kita akan menghapus background foto tersebut. Untuk menghapus background foto, kita buka menggunakan Chrome teman-teman. Ini layar handphonenya aku putar ya biar kelihatan lebih luas. Ini kita ketikkan di sini remove background. Kita enter, kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih yang Adobe ini ya. Kita klik. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, sampai di sini kita scroll ke bawah teman-teman. Scroll ke bawah terus, nah kemudian ada upload your photo. Ini kita klik saja, kemudian kita pilih foto mana yang akan kita hilangkan backgroundnya.
Nah, ini kita klik, kemudian kita tunggu proses loadingnya ya teman-teman. Ini sedang diproses di Adobe untuk menghilangkan background di foto kita. Nah, ini sedang memproses upload foto, kemudian menghapus backgroundnya. Nah, ini sudah berhasil dihapus backgroundnya. Kemudian kita scroll ke atas sedikit, kita klik download. Nah, setelah itu kita tunggu, kita klik download lagi. Nah, file ini sudah berhasil di download ya. Download sudah selesai. Sekarang kita kembali ke aplikasi Canva yang tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk foto orang yang tadi kita hapus saja. Kemudian kita akan masukkan foto orang yang sudah kita hapus backgroundnya. Ini kita klik saja galeri, kemudian kita pilih foto yang sudah dihapus backgroundnya. Ini add to page. Nah, ini untuk backgroundnya sudah berhasil kita hapus ya teman-teman. Ini kita kecilkan ukurannya, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita perbesar. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan tulisan ya. Kita klik saja teks, kemudian add heading yang besar ini, kemudian kita tambahkan tulisan ya. Misalkan ini cara bikin thumbnail. Kemudian kita geser ke sini, kita bisa ganti hurufnya ya. Kita klik font ini, kemudian kita bisa ganti hurufnya sesuai yang kita inginkan. Misalkan ini aku pakai huruf AQ ini ya. Nah, kemudian kita bisa perbesar untuk ukuran hurufnya, kemudian untuk spasinya kita bisa kecilkan biar rapat ya teman-teman. Nah, ini kita sudah rapatkan, kemudian kita bisa tambahkan kata-katanya lagi teman-teman. Jadi untuk tipsnya agar thumbnailnya bisa rame, banyak yang klik, itu teman-teman kasih kata-kata itu tidak harus sama dengan judulnya ya. Teman-teman bisa tambahkan kata-kata lain yang semakin mendukung judul agar penonton mau klik thumbnail kita. Nah, ini kita akan tambahkan kata-kata di bawahnya ya. Ini kita copy saja, kemudian ini kita ganti kata-katanya. Cara bikin thumbnail biar banyak yang klik. Nah, ini kita bisa kecilkan untuk ukuran hurufnya ya. Kita sesuaikan saja. Kemudian ini kita bisa geser-geser. Untuk warnanya juga kita bisa ganti ya teman-teman. Ini bebas mau kita ganti warna apa, misalkan warna kuning. Kemudian kita bisa kasih efeknya. Ini kita kasih garis tepi ya biar lebih kelihatan jelas. Ini kita bisa tebalkan. Nah, seperti ini. Kemudian tipsnya lagi adalah teman-teman, kita bisa tambahkan gambar ya teman-teman yang semakin mendukung thumbnail kita. Ini aku akan kasih gambar agar thumbnailnya semakin kuat teman-teman. Nah, ini aku kasih gambar nih teman-teman, rasio klik tayang dari satu videoku. Nah, ini rasio klik tayang dari thumbnail akan terlihat di sini. Ini kita bisa rapikan untuk foto orangnya, bisa geser agak ke kanan, kemudian ini mungkin bisa geser di sini ya. Ini kita kecilkan, ini kita geser ke atas ini. Kemudian untuk gambarnya kita bisa taruh di sini teman-teman. Nah, agak diperbesar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tips berikutnya,
silahkan teman-teman tambahkan tanda panah teman-teman di thumbnailnya. Kita klik saja ini elemen, kemudian kita ketikkan arrow, red arrow nih. Nah, kita klik saja, kita klik yang grafik see all, kita pilih saja salah satu tanda panahnya. Nah, kemudian ini kita putar dan sesuaikan teman-teman. Kalau mau diputar seperti ini juga bisa. Nih, kita bisa perkecil. Nah, kita bisa juga kita putar. Nah, ini kita tunjuk di gambar yang semakin memperkuat thumbnail kita ya. Kita bisa perbesar panahnya, kita paskan saja, kita putar-putar. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kurang lebih untuk thumbnailnya ya teman-teman. Untuk tipsnya lagi adalah untuk gambar orang ya, teman-teman bisa terangkan teman-teman. Jadi ini kita klik di gambar orangnya, kemudian teman-teman bisa adjust ini ya. Kemudian untuk kecerahan bisa teman-teman tambahkan. Nah, kurang lebih segini. Kemudian untuk efeknya teman-teman bisa tambahkan juga nih teman-teman. Nih efek, kemudian shadow, kemudian glow ini teman-teman. Nah, biar tepinya atau sampingnya itu bisa kelihatan bersinar. Teman-teman bisa pilih warna yang sesuai diinginkan. Ini aku pilih warna kuning ya, jadi ini bisa kayak efek glow itu teman-teman. Nah, kita sesuaikan lagi untuk besarnya, posisi kita geser. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, maka kita akan ekspor thumbnailnya. Kita ekspor atau kita download. Kita download, kemudian filenya ini sudah sesuai, kita download. Kita tunggu proses dari Canva untuk download thumbnail yang sudah kita buat ya. Nah, ini untuk thumbnailnya sudah berhasil di download. Nah, untuk tips berikutnya teman-teman bisa mengecek thumbnailnya itu sudah sesuai belum sih jika nanti dipasang di YouTube. Nah, ini aku ada caranya teman-teman. Teman-teman silahkan buka Google Chrome-nya lagi ya. Nah, ini aku putar dulu layar handphonenya. Di sini teman-teman silahkan ketik thumbsup.tv. Kemudian teman-teman enter saja. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan thumbnail yang tadi teman-teman bikin ya. Ini pemilih media. Kemudian teman-teman pilih thumbnail yang barusan dibuat. Ini kita pilih, kemudian teman-teman geser ke bawah. Nah, ini teman-teman silahkan masukkan judul videonya, cara membuat thumbnail dan tips biar banyak yang nonton. Nah, sudah teman-teman scroll ke bawah ya. Nah, ini teman-teman cari yang keterangannya mobile. Nah, ini teman-teman, ketika thumbnail teman-teman sudah dipasang, nanti tampilannya di handphone itu ketika penonton membuka beranda. Nah, seperti ini tampilannya nanti teman-teman. Ini thumbnail dan judul yang nanti akan kelihatan di beranda YouTube. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini ketika video atau thumbnail teman-teman muncul di samping video. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira kayak gimana sih nanti thumbnail ketika sudah dipasang di YouTube. Jadi kalau teman-teman sudah serak, sudah mantap,
silahkan teman-teman ganti thumbnailnya di YouTube Studio untuk dipasang di videonya. Oke, video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo.